Pernahkah kalian berada di posisi di mana dunia terasa mencekik, sampai-sampai kalian bersedia melakukan keputusan paling nekat demi menyelamatkan nyawa orang yang kalian sayangi? Bayangkan, seorang wanita muda bekerja sebagai pembersih di apartemen mewah, tiba-tiba dilamar oleh sang pemilik apartemen, seorang dokter spesialis bedah yang dingin dan berjarak. Bukan karena cinta, melainkan sebuah penawaran hidup dan mati untuk menyelamatkan ibunya yang kritis. Namun cerita tidak berhenti di situ. Saat ia diboyong ke negeri orang dan harus berhadapan dengan keluarga kaya yang terus merendahkannya, mampukah cinta tumbuh di atas tanah yang tadinya hanya sebatas transaksi? Sebelum kita masuk ke kisah selengkapnya, absen dulu yuk di kolom komentar. Kalian menonton video ini dari kota mana saja nih? Jangan lupa tuliskan juga doa terbaik kalian hari ini. Semoga siapapun yang sedang berjuang menyembuhkan orang tuanya, ditinggikan derajatnya dan dimudahkan rezekinya oleh Tuhan. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Kisah ini bermula dari Tania, seorang gadis sederhana berusia 23 tahun. Setiap hari Tania harus membagi waktunya antara kuliah keperawatan yang tertatih-tatih dan bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah kompleks apartemen elit. Hidup Tania berubah menjadi garis lurus tanpa harapan. Ketika sang ibu divonis gagal ginjal stadium akhir dan harus segera menjalani operasi transplantasi. Biayanya ratusan juta rupiah, angka yang bahkan tak pernah terbayangkan oleh Tania. Pemilik apartemen lantai teratas adalah Dr. Raihan, seorang dokter spesialis bedah senior yang dikenal dingin, tegas, dan sangat menjaga privasinya. Suatu malam, saat bertugas membersihkan ruang kerja Dr. Raihan, Tania tak sanggup menahan rasa ingin tahunya. Di atas meja kerja yang rapi tergeletak sebuah jurnal medis internasional tentang studi kasus gagal ginjal. Tania yang memang mengambil jurusan keperawatan terpaku membaca setiap kata di dalamnya. Air matanya menetes jatuh tepat di atas kertas jurnal tersebut. Tanpa ia sadari, Dr. Raihan berdiri di ambang pintu memperhatikannya. Dr. Raihan, suara datar dan berat, "Kamu tahu apa yang sedang kamu baca? Itu bukan majalah hiburan." Tania terperanjat, kaget setengah mati. Ia dengan gemetar menyapu air matanya dan menunduk dalam-dalam. "Tania, maaf dokter, saya tidak bermaksud lancang. Ibu saya sedang dirawat karena penyakit yang sama di jurnal ini. Saya hanya ingin paham." Dr. Raihan berjalan mendekat. Ia tidak marah. Ia menatap wajah Tania yang lelah, mata yang sembab, dan name tag kerja yang tergantung di leher gadis itu. Ada keteguhan di mata Tania yang membuat Raihan tertegun. 2 hari setelah kejadian malam itu, kondisi ibu Tania mendadak kritis. Tania terduduk di lorong rumah sakit menangis tanpa arah karena biaya tindakan medis harus segera dilunasi sebelum operasi bisa dijadwalkan. Tiba-tiba sepatu pantofel yang bersih berhenti di hadapannya. Tania mendongak dan menemukan Dr. Raihan berdiri di sana. Raihan tidak memberikan amplop uang atau sedekah. Ia mengajak Tania ke kafe rumah sakit dan meletakkan sebuah berkas di atas meja. "Saya sudah memeriksa rekam medis ibumu. Dia butuh penanganan secepatnya. Saya bisa menanggung seluruh biaya operasi, perawatan, hingga pemulihannya sampai tuntas." Tania menatap Raihan tak percaya. Ada secerca harapan sekaligus rasa curiga. "Tania, dokter, syaratnya apa? Saya tidak punya apa-apa untuk menggantinya." "Dokter Raihan, menikahlah dengan saya secara siri terlebih dahulu." Tania tersentak, napasnya tertahan. "Dr. Raihan, keluarga saya di luar negeri terus mendesak saya untuk menikah dengan wanita pilihan mereka. Saya butuh sosok istri yang jujur, tidak silau harta, dan tidak menuntut banyak hal. Kamu butuh bantuan untuk ibumu dan saya butuh ketenangan dari desakan keluarga. Kita saling membantu.
Antara rasa takut akan masa depan dan ketakutan kehilangan ibunya, Tania tidak punya banyak pilihan. Demi nyawa sang ibu, Tania mengangguk pasrah. Setelah operasi ibu Tania berhasil dan kondisinya stabil, Raihan memboyong Tania ke rumah keluarga besarnya di Jeddah, Arab Saudi. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Rumah keluarga Raihan bak istana, namun udaranya terasa begitu dingin bagi Tania. Ibu dari Raihan yang akrab disapa Umi Hani serta adik perempuan Raihan, Nadia, menerima kedatangan Tania dengan tatapan penuh kejanggalan. Bagi mereka, Tania hanyalah wanita asing berlatar belakang rendahan yang tidak sepadan dengan martabat Dr. Raihan. Di meja makan saat malam pertama, Nadia nada menyindir. "Mas Raihan, yakin wanita ini yang kamu pilih? Bahasa Arabnya saja masih patah-patah. Lalu pakaiannya sangat tidak mencerminkan keluarga kita." Umi Hani, "Raihan, kamu ini dokter terpandang. Bagaimana bisa kamu membawa seorang gadis yang tidak jelas asal-usul keluarganya ke rumah ini?" Tania hanya memegang erat pangkuannya di bawah meja. Ia merasa kecil dan terasing. Namun Raihan, meski belum mengekspresikan perasaannya secara terbuka, menggenggam tangan Tania di bawah meja, sebuah gestur kecil yang memberikan Tania kekuatan untuk bertahan. Dr. Raihan, "Umi, Tania adalah pilihan Raihan. Dia wanita yang mandiri dan berhati tulus. Raihan mohon hormati keputusan Raihan." Tania tidak tinggal diam atau meratapi nasibnya. Ia sadar bahwa rasa hormat tidak bisa diminta, melainkan harus dibuktikan. Beberapa minggu kemudian, Umi Hani jatuh sakit akibat komplikasi diabetes dan tekanan darah tinggi. Karena sifatnya yang keras kepala, Umi Hani menolak dirawat oleh perawat sewaan dan sering marah-marah. Melihat hal itu, Tania mengambil alih tugas merawat Umi Hani. Berbekal ilmu keperawatan yang sempat ia pelajari dan ketelatenan hatinya, Tania mengurus makan, obat, hingga kebersihan Umi Hani setiap hari tanpa mengeluh, meski sering mendapat kata-kata pedas. Suatu malam ketika Umi Hani terbangun dari tidurnya karena nyeri hebat, ia melihat Tania ketiduran di kursi sebelah ranjangnya dengan kitab doa di pangkuan. Tania terbangun begitu mendengar lenguhan Umi Hani. "Tania, Umi, mana yang sakit? Biar Tania kompres ya. Tania juga sudah buatkan teh herbal hangat untuk meredakan nyerinya." Umi Hani menatap wajah lembut Tania. Untuk pertama kalinya, dinding keangkuhan di hati sang ibu mertua runtuh. "Umi Hani," suara bergetar, "kenapa kamu masih bersikap baik pada Umi? Padahal Umi sering memperlakukanmu dengan buruk." Tania tersenyum tulus. "Umi adalah ibunya Mas Raihan. Merawat Umi sama artinya dengan menghormati suami saya. Tania tidak butuh pengakuan akan latar belakang Tania, Umi. Tania hanya ingin berguna untuk keluarga ini." Tak hanya di rumah, Tania juga aktif menjadi relawan di klinik kesehatan gratis milik Raihan untuk para pekerja migran. Kebaikan dan keahlian Tania terpancar nyata, membuat seluruh keluarga Raihan akhirnya sadar betapa berharganya sosok Tania. Waktu berjalan, ikatan yang tadinya berawal dari lembaran perjanjian perlahan berubah menjadi bening-bening cinta yang hakiki. Dr. Raihan menyaksikan sendiri bagaimana Tania melunakkan hati ibunya dan membawa kedamaian di rumah mereka. Suatu malam di balkon rumah, di bawah langit malam Jeddah yang tenang, Raihan menghampiri Tania. Kali ini tatapannya tak lagi dingin, melainkan penuh kehangatan. Ia memberikan sebuah dokumen resmi kepada Tania. Bukan lagi berkas perjanjian, melainkan dokumen pernikahan resmi negara dan tiket pesawat untuk ibu Tania agar bisa tinggal bersama mereka di Jeddah. "Dr. Raihan, Tania, dulu saya mengira saya menyelamatkan hidupmu dan ibumu. Tapi saya sadar kamulah yang sebenarnya menyelamatkan hidup saya dari kesepian dan kehampaan." Tania menatap Raihan dengan mata berkaca-kaca. "Dr. Raihan,
Maukah kamu memulai semuanya dari awal lagi bersama saya? Bukan karena kesepakatan, tapi karena saya sungguh-sungguh mencintaimu. Tania tersenyum manis, air mata bahagianya menetes. Tania, iya mas, saya mau. Kisah Tania mengajarkan kita bahwa takdir seringkali menyapa lewat pintu-pintu yang tak terduga. Kesusahan yang kita alami hari ini bisa jadi adalah jalan yang disiapkan Tuhan untuk membawa kita ke tempat yang lebih mulia, asalkan kita tetap menjaga ketulusan dan martabat diri. Bagaimana menurut kalian perjalanan hidup Tania dan Dr. Raihan ini? Pelajaran apa yang paling menyentuh hati kalian? Coba tuliskan pendapat atau pesan kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat ingin membacanya. Jika kalian menyukai cerita inspiratif dan penuh makna seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan klik tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh berikutnya. Bantu sebarkan kebaikan kisah ini dengan membagikan share video ini ke teman, keluarga, atau media sosial kalian. Siapa tahu ada seseorang di luar sana yang sedang butuh penguat dan inspirasi hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video kisah inspiratif selanjutnya.